Christian Pelleras, seorang doktor antropologi bangsa Prancis yang pernah menerima beasiswa dari Indonesia dan kuliah di Universitas Indonesia sekitar tahun 1960 sampai 1961. Christian Pelleras menyebut dan mengakui bahwa masyarakat suku Bugis sebagai orang-orang yang memiliki semangat keberagaman yang kuat dan juga taat. Mereka dikenal sebagai masyarakat Muslim yang fanatik, sebagaimana beberapa suku yang juga dikenal sebagai Muslim yang taat dan fanatik, seperti suku Minang, Sunda, dan Banjar. Masyarakat suku Bugis juga dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang dipegang teguh secara turun-temurun dan menjadi pandangan hidup mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pegangan dan pandangan hidup masyarakat suku Bugis menjadikan masyarakat suku ini sebagai masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas, yang selalu mereka pelihara dimanapun mereka tinggal dan menetap. Rahim dalam kajiannya menyebutkan 6 nilai-nilai utama yang terdapat dalam Pau-Pau Rikadong. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis yang terdapat dalam Pau-Pau Rikadong ini terdiri dari Alampureung atau nilai kejujuran, Amacang, nilai kecendekian, Astinajang, nilai kepatutan, Aget Tenggeng, nilai keteguhan, Reso, nilai usaha, dan Siri, nilai malu. Karakter orang Bugis yang tersaji dalam berbagai karya tulis umumnya bersifat ideal normatif. Sebagaimana misal, pola pergaulan sehari-hari orang Bugis senantiasa dilandasi oleh prinsip sipakatau atau saling menghargai, menempatkan harkat manusia sebagai makhluk yang termulia dan pranata pangadarang, sistem norma dan aturan adat yang mengatur kegiatan dan pergaulan hidup manusia Bugis. Prinsip itu kemudian mengejawantah pada relasi antar Joa atau pemimpin dengan Joareng atau pengikut yang bersifat patron-klien, hubungan saling melindungi dan menghidupi satu sama lain. Menjunjung tinggi harkat diri dan harkat orang lain dan setia kawan. Selain itu, orang Bugis menempatkan prinsip kejujuran atau Alampureung dan kepantasan Asitinajang sebagai orientasi tindakannya. Penerimaan bagian penting syariat Islam menjadi salah satu dalam Pangadarang Bugis atau Pangadekang Makassar. Sistem kebudayaan Bugis menjadikan Islam sebagai salah satu simbol identitas penting budaya Bugis. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika orang Bugis pada umumnya menganggap bahwa secara normatif orang Bugis haruslah beragama Islam. Karena itu, jika ada orang Bugis yang tidak menganut Islam, dianggap menyalahi kecenderungan umum atau mainstream, dan dianggap bukan lagi orang Bugis dalam arti yang sesungguhnya. Pandangan ini dipegang secara merata di kalangan masyarakat Bugis, termasuk orang-orang Bugis yang tinggal di perkampungan Bugis, Karangantu, Banten. Sebagai konsekuensi dari penerimaan Islam Sara atau Bugis Makassar atau Syariah Arab sebagai bagian integral dari Pangadarang atau Panggadekang. Karena itu, agama non-Islam kurang berkembang di kalangan masyarakat Bugis, sebab dianggap menyalahi kelaziman. Orang Bugis sebenarnya mempunyai ciri khas yang menarik. Dari sejarahnya saja, kerajaan Bugis didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan sangat jauh dari pengaruh India. Itulah sebabnya di Bugis tidak ada candi. Ini berbeda dengan kerajaan Jawa yang membangun pusat kerajaannya pada ibu kota dan bersifat konsentris. Namun demikian, orang Bugis sudah terkenal memiliki kebudayaan. Mereka memiliki tradisi lisan maupun tulisan. Bahkan, orang Bugis memiliki salah satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang daripada epos Mahabharata, yaitu cerita tentang Lagaligo yang sampai saat ini sering dibaca dan disalin ulang oleh para ahli, dan menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat Bugis membentuk pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti hubungan antar individu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat,
pola-pola interaksi sosial, kepemimpinan, tertib sosial, dan semacamnya. Bagi suku-suku lain, orang Bugis sering dianggap sebagai orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi kehormatan, orang Bugis bersedia melakukan perlawanan. Namun di balik sifat itu semua, sebenarnya orang Bugis adalah orang yang sangat ramah, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi kesetiakawanan. Bahkan, bersedia menjadi bumper dengan kesetiakawanan. Sistem nilai yang paling fundamental bagi masyarakat Bugis adalah siri atau nilai malu. Kesadaran untuk memelihara siri merupakan hal yang mutlak bagi setiap individu di kalangan masyarakat Bugis. Tidak ada hal yang paling berharga bagi masyarakat Bugis yang melebihi siri. Apapun bisa dipertaruhkan, termasuk jiwa sekalipun untuk mempertahankan siri. Demi memelihara dan mempertahankan siri, maka orang Bugis sangat setia kepada adat. Bagaimana dengan karakter dan identitas budaya orang-orang Bugis yang sudah tinggal lama di Banten? Apakah mereka masih memiliki nilai-nilai utama seperti yang terdapat dalam Pau-Pau Rikadong, sebagaimana dijelaskan oleh Rahim di atas? Apakah generasi-generasi Bugis yang lahir di Banten dan sudah berbaur dengan masyarakat Banten juga masih memelihara identitas kebugisan mereka? Persoalan-persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, dirasa perlu mencoba menelusuri identitas kebudayaan orang Bugis di Banten sebagai suatu pengetahuan. Etnis Bugis tersebar di beberapa wilayah pesisir Banten seperti di Labuan, Carita, Panimbang, Citarep, Cipanon, Tanjung Lesung, Sumur, dan Taman Jaya. Dari banyaknya masyarakat Bugis yang tinggal di Banten tersebut, salah satu di antaranya adalah di perkampungan Bugis Karangantu, Kecamatan Kasemben, Kota Serang, Provinsi Banten. Orang Bugis di Karangantu ini mereka masih mempertahankan siri atau nilai malu. Tidak hanya menjadi inti kebudayaan etnis Bugis di Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi etnis Bugis yang tinggal di wilayah lain, termasuk yang ada di perkampungan Bugis Karangantu, Banten. Siri menjadi pandangan hidup sekaligus menjadi sistem nilai yang paling fundamental bagi masyarakat Bugis. Kesadaran untuk memelihara siri, meskipun tidak seketat suku Bugis yang tinggal di Sulawesi, merupakan hal yang mutlak bagi setiap individu di kalangan masyarakat Bugis. Tidak ada hal yang paling berharga bagi masyarakat Bugis yang melebihi siri. Apapun bisa dipertaruhkan, termasuk jiwa sekalipun untuk mempertahankan siri. Demi memelihara dan mempertahankan siri, maka orang Bugis sangat setia pada adat. Bagi masyarakat Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat Bugis membentuk pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti hubungan antar individu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, pola-pola interaksi sosial, kepemimpinan, tertib sosial, dan semacamnya. Ada banyak ritus dan ritual sosial keagamaan suku Bugis yang masih ditradisikan oleh suku Bugis di Banten. Baik dalam acara Rites of Passage atau ritus siklus hidup maupun dalam ritual sosial keagamaan yang lain. Berbagai tradisi ritus dan ritual suku Bugis yang mereka lakukan sebenarnya menjadi bagian dari upaya mereka dalam mempertahankan identitas kebugisan mereka, karena mereka tahu bahwa generasi muda sekarang rentan terpengaruh oleh kebudayaan luar dan melupakan kebudayaan suku aslinya. Bahasa Bugis sendiri sebagai salah satu unsur budaya Bugis yang sangat penting saat ini. Meski tetap dipertahankan, namun sudah banyak tergerus dan jarang lagi digunakan dan dipahami oleh anak-anak keturunan Bugis di Karangantu.